Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, mahasiswa DKV semester 1 yang kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kuliah sejarah seni rupa dan desain, khususnya tentang sejarah pop art, ya. Tentu teman-teman sekalian untuk, eee, 14 kali pertemuan di dalam perkuliahan sejarah seni, tidak mungkin kita membahas seluruh, gaya seni atau gaya visual sepanjang sejarah yang ada di dalam sejarah seni rupa dan desain. Karena waktu yang terbatas ya dan pertemuan yang terbatas, sehingga saya pilihkan ya, gaya-gaya visual yang mungkin ini akan sangat memberikan dampak yang besar dalam memberikan inspirasi teman-teman untuk mengembangkan gaya visualnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, eee, sebelum kita mulai tidak lupa kita berdoa lebih dulu ya, doa mulai. Selesai. Baik, teman-teman sekalian, ya, kita perlu tahu bahwa pop art itu adalah aliran seni yang dia memang menggunakan sesuatu yang populer ya, yang pada saat itu sedang booming. Dijadikan sebagai apa? Sebagai tema. Jadi dia dijadikan sebagai tema atau konsep untuk ditampilkan di dalam karya-karya mereka, para visual artisnya. Orang-orang banyak yang mengira bahwa pop art itu seni populer ya, karena pop itu ya berasal dari suku kata yaitu popular. Ya, tetapi sebetulnya bukan bukan sekedar begitu ya ngambilnya, karena, eee, pop art itu, selalu mengambil subjek yang diangkat itu, hal-hal yang memang lagi booming ketika itu, sehingga dia banyak dilekatkan dengan budaya populer, ya. Nanti teman-teman akan tahu kenapa pop art itu begitu kental konsepnya dengan hal-hal yang bersifat populer. Pop art adalah popular art, ya, namun yang dimaksudkan bukan seni yang populer, ya, maksudnya bukan seni yang ketika itu sedang booming, tidak selalu, ya. Jadi misalnya di hari ini ada seni yang sedang booming, belum tentu dia pop art, ya, maksudnya begitu kalimat ini. Melainkan seni yang menggunakan objek atau benda yang ketika itu sedang populer, ya, atau sebagai subject matter dan selalu berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu kita tahu bahwa artinya salah satu konsep yang nggak bisa lepas dari pop art itu adalah, eee, konteks di mana kapan karya seni itu ditampilkan atau dibuat, diciptakan. Kalau karya seni itu diciptakan di misalnya di tahun 70-an misalnya, dan dia menampilkan sesuatu di situ, misalnya kemasan tertentu atau benda tertentu atau artis tertentu atau siapa tokoh tertentu, maka ketahuilah konteksnya pada saat itu memang, eee, sesuatu yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang ketika itu populer, ya dianggap populer. Tetapi apakah selalu begitu? Ternyata tidak juga, ya, ada beberapa nanti hal yang perlu kita pahami tentang pop art itu. Nah, teman-teman sekalian, contoh-contoh misalnya banyak sekarang ya, orang membuat seni populer atau pop art, itu kemudian mengambil tokoh-tokoh yang memang sedang populer atau sangat terkenal ya. Misalnya dulu ya Andy Warhol mengambil Marilyn Monroe ya, kemudian dibuat seni pop art seperti ini. Kemudian kalau di Indonesia ya kan, ada WPAP yang kemudian mengangkat Presiden Jokowi, atau di luar sana juga ada mengangkat tokoh-tokoh yang lainnya seperti Bob Marley dan lain sebagainya, ya. Kemudian pop art terkadang juga menggunakan imaji-imaji sehari-hari yang biasanya dianggap terlalu common banget, biasa banget, nggak ada yang spesial, ya. Tetapi ketika dia dilukiskan atau digambarkan ya, itu dia menjadi nilai yang tersendiri, ya. Contohnya apa? Ya dulu Andy Warhol mengangkat kaleng ini, ya chicken, soup ini ya, chicken soup Campbell's. Ya kemudian dilukis dan kemudian pada saat itu dia nggak punya nilai, tetapi ketika dia sudah ditampilkan di dalam seni
karya seninya Andy Warhol tadi, kemudian dia menjadi sesuatu yang bernilai. Ya kadang hal-hal yang nggak bernilai di sekitar kita, itu ketika kita remake gitu ya, kita tampilkan, dengan berbeda, dia menjadi ngepop lagi, jadi populer lagi. Ya contohnya, mie instan misalnya kita gambar gitu ya, dengan gaya tertentu ya, nanti akan ada ciri-ciri pop art yang teman-teman bisa, lihat ya. Kemudian produk-produk seperti rumah tangga, produk-produk harian yang lainnya ya, kadang dia nggak punya nilai, tetapi ketika dia ditampilkan, itu menjadi, memiliki nilai. Nah itu uniknya pop art. Jadi dia mengangkat sesuatu yang sangat-sangat populer sekalian, atau yang sama sekali tidak populer gitu ya, atau tidak booming, tidak bernilai sekalian. Nah ini uniknya di seni pop art tuh begitu. Nah, latar belakang sejarahnya bagaimana? Jadi aliran pop art ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 ya oleh Lawrence Alloway. Ini adalah bukunya American Pop Art. Ini adalah orangnya ya, Lawrence. Dia aslinya Inggris. Kemudian dia juga seorang kurator asal Museum New York Guggenheim ya. Dia menyatakan bahwa kata pop dipergunakan untuk menyatakan suatu pengertian yang luas. Jadi bukan bukan sesuatu yang sifatnya, populer saja ternyata, nah ya, yaitu sikap seniman yang kembali kepada budaya massa. Jadi budaya massa itu adalah sesuatu yang disepakati ya, bahwa, eee, disepakati oleh massa, oleh masyarakat luas ya, bahwa itu sebagai sebuah budaya. Ya, sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah, nilai-nilai gitu ya, yang umum dipahami gitu ya, disepakati. Ya seperti itu. Nah, sikap tersebut merupakan suatu penolakan terhadap snobisme atau keangkuhan atau adiluhung di dalam seni dan anggapan bahwa semua yang nyata dan ada, ya bahkan seperti barang-barang sehari-hari tadi, seharusnya bisa menjadi seni. Gitu. Jadi seni itu bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya eksklusif saja, ya seperti misalnya keramik mahal atau ya wanita dengan busana mewah, tidak selalu begitu. Ya terkadang pisang saja, sesepele pisang bisa menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Jadi dia pop art ini salah satu bentuk penolakan terhadap ya bahwa seni itu harus menampilkan sesuatu yang punya nilai tinggi saja, ya atau mahal saja. Ya padahal tidak selalu begitu. Ya kemasan kaleng sup itu hal yang sepele. Botol Coca-Cola itu sepele banget. Ya pisang itu sepele banget. Ya tetapi itu kemudian menjadi sebuah, objek yang bisa ditampilkan dan memberi nilai ya estetika ya pada saat itu. Nah karakteristik dari pop art, nah ini teman-teman sekalian, ini perlu kita pahami hari ini. Recognizable imagery drawn from popular media and products. Jadi dia, eee, jelas, penggambarannya itu mudah dikenali, kemudian diambil atau generate dari media-media populer dan produk-produk yang populer. Nah ini dalam konteks pop secara umum, budaya massa, ya kan, gitu. Kemudian usually very bright colors, ya biasanya dia menggunakan warna-warna yang cerah, ya. Kemudian flat imagery influenced by comic books and newspaper photographs, ya. Jadi banyak sekali, visual-visual yang memang sengaja dibuat flat, ya, flat imagery, yang itu dia ambil inspirasinya dari komik-komik, ya, buku-buku komik Amerika, ya kan. Terus kemudian, apa namanya, dari foto-foto yang ada di koran-koran yang nyetaknya itu kontrasnya agak agak parah gitu ya, sehingga foto itu banyak juga yang jadi direduksi ya, jadi raw banget. Ya seperti yang, tadi ditampilkan ada
ada Marilyn Monroe, ya itu kan sebenarnya, eee, cetakan yang kayak kayak semacam fotokopi begitu kan ya. Jadi mesin cetak zaman dulu kan belum begitu bagus. Kemudian images of celebrities or fictional characters in comic books. Nah, ini biasa diangkat juga. Kemudian advertisements and fan magazines. Jadi gambar-gambar orang-orang terkenal yang ada di komik maupun di, majalah-majalah, populer ya kan atau di iklan-iklan. Nah, itu ternyata adalah objek-objek yang seringkali ditampilkan. Bahkan itu objek fiksi sekalipun itu juga seringkali menjadi objek yang ditampilkan dalam pop art. Kemudian juga, apa namanya, dia tidak hanya sekedar digunakan untuk, apa namanya, media-media yang datar ya, artinya yang media cetak saja, tapi dia juga berkembang dalam aspek-aspek yang lain ya, misalnya seni patung atau instalasi. Atau hal-hal yang sifatnya bisa jadi itu bukan bukan, 2 dimensi tapi bisa 3 dimensi, ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian tokoh-tokohnya contohnya yang paling populer ya, bahkan ini mengalahkan tokoh yang mencetuskan pertama ya, mempopulerkan pertama yaitu Lawrence tadi, yaitu Andy Warhol. Teman-teman mungkin bisa mencari dokumenter-dokumenternya Andy Warhol ya kalau tertarik dengan profil beliau. Kalau ada film, itu ada juga ya, meskipun tuh film aslinya bukan tentang Andy Warhol, jadi yaitu film judulnya Basquiat. Ya, Basquiat itu adalah salah satu teman atau sahabat Andy Warhol, yang dia punya style sendiri yang agak rumit gitu ya ininya. Gayanya bukan pop art, tapi dia di film itu dia ketemu Andy Warhol dan, sempat, ngobrol dan, membicarakan tentang seni ya. Nah, Andy Warhol ini ternyata dia jurusan seni murni tahun 1949, dia tinggal di New York dan karirnya dia sebagai seniman komersil. Akhir 50-an dia mulai fokus melukis sampai 61, di mana dia memulai debutnya dengan seniman pop art, sebagai seniman pop art. Salah satu karya yang paling mendunia yaitu Kaleng Soup Campbells, yang tadi, yang ini, di atas ini, yang mana membawanya naik daun di Amerika Serikat. Jadi, sesimpel ini, tapi kalau dia dikonsep dengan menarik ya, ya, dia ada filosofi yang yang melatar belakangi dari karya itu bisa menjadi nilai karya yang luar biasa. Ya, termasuk ini juga Banana, ini juga salah satu karya dari Andy Warhol. Kemudian Marilyn Monroe. Nah, kemudian kalau di Indonesia bagaimana dampak pop art ini? Ternyata di Indonesia juga punya gaya seni pop art yang khas ya, yang ini belum pernah muncul di era-era sebelumnya, meskipun ini juga ada inspirasi dari gaya-gaya, seni sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya populernya ini namanya WPAP ya, Wedas Pop Art Portrait. Sebenarnya ini populernya tidak sengaja karena ada orang yang kemudian mempopulerkan. Ya ceritanya begini, jadi, nanti akan ada ya, jadi ini pertama kali dilukis oleh Weda Abdul Rosyid, ya seniman grafis yang pada saat itu dia, memang sebenarnya kurang penglihatannya ya, terus keakurasiannya itu memang kurang kurang bagus ya dalam menggambar itu. Sehingga dia menggambar itu, eee, apa namanya, memang sengaja untuk tidak realis ya, tidak realis. Nah, kemudian itu dikagumi oleh salah seorang, eee, apa namanya, akademisi ya, ya ya oleh akademisi yang diceritakan di sini namanya Gumelar. Dia ketua jurusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian dari situlah dia membuat, eee, eksibisi-eksibisi yang memperkenalkan WPAP ini, yang disebut dengan aliran Wedaisme. Nah, kembali lagi, jadi dulu kayak karya WPAP ini, dia karakteristiknya dia dari bentukan-bentukan geometris, ya kemudian dengan warna-warna yang norak-norak begitu ya, yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Di mana wajah itu fotonya orang digambar ulang
ya tidak dirubah, posisi-posisinya, tapi dia dibuat seolah-olah ya benda-benda geometris tadi membentuk wajah aslinya. Nah, ini dulu populernya pertama kali dipublikasikan di majalah Hai. Jadi zaman dulu kalau teman-teman mungkin belum lahir ya, mahasiswa mungkin teman-teman mahasiswa belum lahir. Dulu saya termasuk SMP, SD, SMP itu termasuk pembaca majalah Hai. Ini majalah anak muda ketika itu. Nah, selalu ada halaman khusus kalau dia membahas tentang artis tertentu yang diwawancara di majalah itu selalu dibuatkan WPAP-nya, ya. Nah, ini bukunya bagi teman-teman yang ingin mendalami teknik WPAP ini bisa bisa membaca. Nah, ini tahapan-tahapannya kayak gini. Kalau ingin apa namanya, membuat ya karya seni WPAP dari foto asli terus kemudian digaris-garis begini, kemudian diwarnain, ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah karya seni yang sampai sekarang asli Indonesia dan mendunia, ya. Pernah, apa namanya, salah satu dulu ada dosen UPN ya, sekarang sudah, resign dan dia aktif di bidang sosial ya. Itu beliau itu pernah melakukan eksibisi dan, workshop ya WPAP di Perancis ya. Karena, waktu itu dibawa oleh kementerian ya, dibawa oleh kementerian, kemudian melakukan workshop WPAP ke mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang ada di Perancis ketika itu. Ya, dia bekerja sama dengan, eee, komunitasnya, WPAP di Indonesia yang kalau nggak salah diasuh langsung oleh Pak Weda, ya, dan ketika itu ternyata mendapatkan, peluang untuk bisa ke luar negeri dan melakukan workshop itu. Maka tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian karena pop art ini adalah sesuatu yang, dia tidak punya pakem yang pasti. Dia bisa berkembang dan dia punya ciri khas yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan kemudian teman-teman menghasilkan gaya desain tertentu dan itu pada saat itu belum populer, ya atau bahkan mungkin belum pernah dilakukan oleh yang lainnya. Bisa jadi itu bisa menjadi, gaya desain yang kelak bisa, booming di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk penjelasan dari kelompok yang membahas tentang pop art dan retro ya, sebenarnya tugasnya itu kan, membahas tentang pop art dan retro. Bagi teman-teman yang sharing tentang itu, ya sempat saya cek videonya dan saya dengarkan, saya melihat teman-teman menggabungkan pembahasannya dalam satu pembahasan ya, jadi pop art dan retro jadi satu. Padahal saya inginnya pop art duluan sampai selesai baru retro, ya. Nanti jadi rancu ya. Tapi kali ini saya ingin sampaikan tentang pop art aja dulu, ya, bahwa kalau senimannya pop art di luar sana sangat banyak. Cuman saya hanya ambil Andy Warhol saja karena beliaulah yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak dipakai di, era sekarang ini. Mungkin ada juga ya seperti misalnya, seniman-seniman yang lain ya. Seperti yang ini karakter-karakter ala-ala komik ini juga dibuat oleh seniman-seniman, yang lainnya ya. Ya seperti misalnya ya ya, seperti misalnya Jesse Trace, ya ada juga misalnya Roy Lichtenstein, ya ini yang sering menggambar perempuan ya dengan gaya pop art ala-ala komik gitu ya. Kemudian ada lagi, eee, apa namanya, James Rosenquist, ini juga salah satu contoh pop art artis ya, dan satu-satunya yang pop art artis yang terkenal sampai ke luar negeri secara internasional itu hanya Pak Weda, ya dari Indonesia, ya. Sedangkan yang lainnya Pak Weda ini sampai disandingkan dengan berbagai visual artis pop art
yang lainnya di seluruh dunia. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang kita eee, karya anak bangsa yang dia menyumbang gaya seni yang dipakai di seluruh dunia. Itu aja teman-teman sekalian ya, pembahasan tentang pop art ini. Saya harap ini bisa menginspirasi dan memicu teman-teman untuk mengembangkan sendiri, artinya mengembangkan pengetahuannya tentang pop ini. Karena bisa jadi teman-teman boleh ya membuat komunitas-komunitas misalnya, "Oh saya ingin membuat komunitas yang selalu kaitannya dengan street art," gitu, boleh. Dengan pop art juga boleh. Dengan WPAP secara spesifik boleh. Nanti itu nanti yang menjadikan pemicu bagi mahasiswa itu untuk berkarya di luar perkuliahan. Dan itu luar biasa kalau sampai itu terjadi ya, sehingga mahasiswa itu ke kampus bukan hanya sekedar kuliah saja dan mengerjakan PR, tetapi juga membuat karya-karya yang itu bisa dipamerkan dan berkompetisi di luar kuliah. Ya itu kalau di UPN itu bisa menjadi nilai plus ya di dalam, perkuliahan. Bahkan yang misalnya ikut eksibisi dan kemudian menang juara satu atau juara 2 atau juara 3 itu dalam perkuliahan tertentu akan mendapatkan, penilaian tersendiri ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman kuliah sejarah seninya misalnya dapat B-min misalnya contoh, jelek ya, B-min kan jelek. Kemudian ikut kompetisi poster misalnya gitu, dengan gaya visual yang diangkat ternyata menarik dan akhirnya jadi juara satu. Nah itu bisa ngangkat nilai sejarah seninya, ya yang tadinya B-min bisa jadi A, bisa jadi A-min ya, karena prestasi yang di luar perkuliahan itu tadi. Jadi, teman-teman jangan meremehkan, aktivitas di luar kuliah ya, karena itu juga bisa membantu mengangkat, prestasi kuliahnya juga. Ya insya Allah seperti itu yang saya ingin sampaikan pada, kesempatan ini, ya. Berikutnya nanti akan ada video-video yang berikutnya yaitu tentang, gaya-gaya seni yang lainnya yang menarik untuk diangkat di perkuliahan, diskusikan di perkuliahan. Silahkan teman-teman bisa komen, ya, baik komen yang menyampaikan, absensi, ya, nama NPM dan nama, kemudian juga bisa memberikan komentar, ya, berupa gaya seni, pop art ini tadi. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.